Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun anggaran 2024, yaitu update nasib honorer R2 dan R3 semakin jelas meski tidak memiliki kode L. Bersiap diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kabar baik datang bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3 terkait percepatan pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN kategori R2 dan R3 merupakan cita-cita yang diimpikan untuk segera menjadi ASN P3K 2024. Apalagi di tengah adanya gejolak efisiensi anggaran dari pemerintah yang menebalkan kekhawatiran para tenaga honorer atau non-ASN. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arief, baru-baru ini menyampaikan arahan resmi mengenai mekanisme pengangkatan tenaga honorer dalam skema P3K paruh waktu. Proses pengangkatan P3K tahun anggaran 2024 tahap 1. Dalam rapat daring yang membahas penyesuaian penetapan NIP CPNS dan P3K Formasi 2024, Zudan Arief menegaskan bahwa seluruh pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintahan harus segera menindaklanjuti hasil seleksi CASN 2024 termasuk seleksi tahap pertama P3K. Hasil seleksi ini melahirkan dua kategori tenaga honorer, yaitu R2 dan R3, yang terbagi dalam peserta berkode L dan tanpa kode L. Honorer R2 dan R3 yang tidak memiliki kode L dipastikan belum mendapatkan formasi penempatan, namun akan segera diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai arahan Presiden, maksudnya arahan BKN. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menata tenaga non-ASN secara menyeluruh dan serentak. Proses pengangkatan P3K penuh waktu dan paruh waktu akan berjalan beriringan untuk memastikan semua tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi mendapatkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, pengusulan data dan batas waktu. Seluruh instansi pemerintah diharapkan segera melakukan pendataan tenaga honorer R2 dan R3 tanpa kode L sebagai langkah awal dalam proses pengangkatan mereka sebagai P3K paruh waktu.
Data ini harus diajukan kepada BKN sebelum batas akhir yang telah ditetapkan, yaitu 30 November 2024. Apabila instansi tidak mengusulkan data tenaga honorer sesuai jadwal, maka BKN tidak dapat menerbitkan pertimbangan teknis maupun NIP bagi calon P3K paruh waktu. Oleh karena itu, peran aktif instansi sangatlah penting dalam memastikan kelancaran proses ini. Selain itu, instansi juga harus memperbarui data tenaga honorer termasuk mereka yang telah mengundurkan diri, berpindah pekerjaan atau sedang melanjutkan pendidikan. Hal ini bertujuan agar proses pengangkatan berjalan sesuai sasaran dan tidak menimbulkan kendala di kemudian hari. Selanjutnya, target pengangkatan dan kepastian status honorer. Kepala BKN menegaskan bahwa pengangkatan P3K perlu waktu bagi tenaga honorer R2 dan R3 tanpa kode L akan dilakukan secara serentak dengan menerbitkan surat keputusan atau SK pengangkatan pada 1 Maret 2026. Oleh karena itu, seluruh pengelola kepegawaian diminta untuk mulai menyiapkan persyaratan administrasi sejak dini. Bagi honorer R2 dan R3 tanpa kode L, ini adalah momen yang harus disambut dengan kesiapan penuh. Mereka akan segera diangkat sebagai ASN melalui skema P3K paruh waktu dan ke depan tidak menutup kemungkinan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Meskipun mekanisme perubahan status ini belum dijelaskan secara rinci, kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menentukan atau menuntaskan persoalan tenaga honorer yang selama ini belum mendapatkan kepastian status. Diketahui, bagi tenaga honorer R2 dan R3 tanpa kode L, kabar ini membawa angin segar yang telah lama dinantikan. Proses pengusulan yang dilakukan oleh instansi masing-masing akan sangat menentukan percepatan pengangkatan mereka sebagai P3K paruh waktu. Pemerintah menargetkan agar seluruh pengangkatan dilakukan serentak sehingga tidak ada lagi tenaga honorer yang merasa terabaikan. Dengan adanya arahan resmi dari Kepala BKN, nasib honorer R2 dan R3 tanpa kode L kini semakin jelas. Semoga seluruh proses berjalan lancar dan tenaga honorer yang telah mengabdikan diri selama ini segera memperoleh status yang layak sebagai abdi negara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan P3K tahun anggaran 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.